You got a smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menampilkan cara-cara olah data VAR menggunakan eFuse. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas pertama kami, yaitu mata kuliah Ekonometri 2 oleh dosen pengampu kami, yaitu Pak Ali Kutupo, SE. Jadi langsung saja kita masuk ke tahap-tahapnya. A few moments later. Baik, jadi sebelum kami masuk ke cara mengolah data VAR di eFuse, di sini saya akan menjelaskan apa itu VAR. Jadi VAR adalah Vector Autoregression atau VAR yang merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian terutama di bidang ekonomi. Menurut Bu Jarati tahun 2004, ada beberapa keuntungan menggunakan VAR dibandingkan metode lainnya. Yang pertama, lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang kedua, ada estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS biasa. Dan yang ketiga, hasil estimasinya lebih baik dibandingkan metode lain yang lebih rumit. Nah, judul yang akan kami gunakan untuk mengolah data VAR di eFuse adalah pengaruh inflasi dan dinamika konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan PDB Indonesia tahun 1994 sampai dengan tahun 2023. Di sini kami ada menggunakan tiga variabel, yaitu variabel Y adalah PDB, variabel X1 inflasi, dan variabel X2-nya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kami uji, yaitu uji stasionaritas, uji lag, uji stabilitas VAR, dan uji kausalitas Granger. Di sini saya akan menguji yang pertama, itu uji stasionaritas. Uji stasionaritas dalam VAR menggunakan uji akar-akar unit atau unit root test dengan metode augmented Dickey Fuller test atau ADF test. Jika nilai probability lebih kecil 0,05 dari 0,05, maka data tidak mengandung akar unit, yang artinya itu datanya stasioner. Jadi langsung saja kita praktikkan. Buka eFuse-nya, kita ke file, new, kita klik word file. Nah, di sini frekuensinya diganti ke annual karena data yang kita pakai itu datanya per tahun. Jadi di sini data yang kita akan isi pertama itu data awal, data tahun awal yang kalian gunakan. Di sini kelompok kami menggunakan data di tahun 1994 dan data yang tahun terakhir adalah tahun 2023. Dan klik OK. Nah, ini kita klik quick, kita klik di group. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke Excel. Nah, ini adalah data yang telah kami kumpulkan. Dan kita akan di kita paste di sini dan kita ganti nama sesuai urutan ya. Yang pertama itu adalah inflasi, dan yang kedua adalah KRT atau konsumsi rumah tangga, dan yang terakhir adalah PDB. Oke, sudah kayak seperti ini, kita X dan yes, dan kita cek. Caranya kita klik, kita pilih view, kita ke unit root test, ini standar unit root test. Nah, sini kita oke. Nah, di sini data inflasinya di atas 0,05, yang artinya data probability ini
tidak stasioner. Dan kita lanjut ke KRT, caranya sama, kita ke view, kita ke unit route test, standar unit route test, dan klik OK. Nah sama ya, ini 1,0. Terus lanjut saja kita ke PDB, view unit route test, standar unit route test, klik OK. Nah di sini datanya lebih kecil dari 0,05. Nah jika data kami di sini, data inflasi dan KRT-nya itu tidak stasioner, cara mengubahnya agar datanya itu stasioner ada caranya ya. Kita ke quick generate series, kita ketik d underscore INF spasi sama dengan spasi d buka kurung INF tutup kurung, kita klik OK. Nah lanjut kita ke KRT, caranya sama, yaitu kita ke quick generate series, caranya sama seperti tadi, d KRT spasi sama dengan spasi d buka kurung KRT tutup kurung, kita klik OK. Kita cek ya. Klik OK. Nah di sini cara data probability sudah di bawah 0,05%. Dan kita cek lagi data KRT-nya, kita preview unit route test, standar unit route test, dan kita klik OK. Ya datanya juga sudah data probability-nya sudah stasioner, data inflasi dan KRT sudah stasioner ya teman-teman. Dan selanjutnya kita ini kita open as far, kita klik OK. Nah terus kita lanjut lihat struktur, level kriteria, kita isi 4. Oke. Nah di sini ini adalah kita sudah sampai di uji leg. Uji leg adalah optimal penentuan panjang leg optimal dilihat dari nilai EKIK information kriteria atau IC yang paling minimum. Nah data kami di sini IC yang paling kecil ada di nomor 4. Oke, baik mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan untuk cara menguji data file poin sisa poin selanjutnya kepada teman-teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji. Jadi ini hasil dari uji estimate. Selanjutnya kita masuk ke uji probabilitas perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Ini itu pilih model VAR dicetakkan saja jika rukun yang modulus kurang dari 1. Hasil yang didapatkan di sini kita bisa menggunakan cara yang satu. Jadi ini adalah hasil dari pendapat dan belok yang tadi karena hasilnya berada dalam lingkaran.
watching you grow and going through the changes in your life that I will know. I always want to be there wherever you be. You need a friend to lean on wherever you come. You know I'll be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make you right. Let me take you to that small place that only you can share. All I'll ask you is let me be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make you right. Let me take you to that small place that only you can share. All I'll ask you is let me be there. All I'll ask you is let me be there. Wherever you go, wherever you may wander in your life, sorry you know, always want to be there, holding your hand and stating that you can't choose me, seeing you through in everything you do. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make you right. Let me take you to that small place that only you can share. All I'll ask you is let me be there. Watching you grow and going through the changes in your life that I will know. I always want to be there wherever you be. You need a friend to lean on wherever you come. You know I'll be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make you right. Let me take you to that small place that only you can share. All I'll ask you is let me be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make you right. Let me take you to that small place that only you can share. All I'll ask you is let me be there. All I'll ask you is let me be there. Wherever you go, wherever you may wander in your life, sorry you know, I always want to be there, holding your hand and stating that you can't choose me, seeing you through
watching you grow and going through the changes in your life that I will know. I always want to be there wherever you be. You need a friend to lean on wherever you. Bagian terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan pengelolaan data VAR di data Evius. Nah, kesimpulan yang pertama, inflasi dalam model ini bersifat sangat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal inflasi tersebut daripada variabel PDB ataupun konsumsi rumah tangga. Baik, kesimpulan yang kedua yaitu konsumsi rumah tangga cukup dipengaruhi oleh stabilitas harga inflasi itu sendiri. Namun sebagian besar pergerakannya masih didorong oleh faktor konsumsi rumah tangga itu sendiri. Baik, kesimpulan yang ketiga di sini, pertumbuhan ekonomi atau PDB dalam sistem ini sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan inflasi dan ketersediaan konsumsi rumah tangga. Jadi, hasil variance decomposition menunjukkan bahwa inflasi adalah variabel yang paling dependen, sementara PDB adalah variabel yang paling dependen atau paling dipengaruhi variabel lain. Secara khusus, fluktuasi pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh guncangan inflasi yaitu 61,98% dan konsumsi rumah tangga adalah 25,74% dibandingkan oleh shock PDB itu sendiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa kebijakan stabilitas harga dan pengaturan konsumsi rumah tangga memiliki dampak krusial terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini. Baik, sekian hasil pengelolaan data kami pada Evius. Sekian dan terima kasih. Dadah.